Kemarin sudah kita latih Pak, bulan Rajab. Kemudian sudah kemarin bulan Sa'ban. Nisfu Sa'ban sudah Pak? Sudah semua nisfu Sa'ban? Yang sudah puasa nisfu Sa'ban, alhamdulillah. Yang belum, innalillah. Belum tentu dapat tahun depan Pak. Rugi lah ya Pak ya. Tapi yang sudah latihan, sudah siap tempur ini Pak. Sudah siap perang kita nih Pak. Ya kan? Rajab, Sa'ban sudah beramal ibadah, sudah puasa-puasa sunat, tinggal perang ini hari Pak, untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Berapa hari lagi Pak? Kalau nggak salah nanti hari Ahad 1 Ramadan. Kalau nggak salah, tapi ikut pemerintah Pak. Jangan ikut ormas ya Pak ya. Jangan ikut partai ya Pak ya. Jangan ikut kepala desa ya Pak ya. Jangan ikut Kapolres ya Pak ya. Kalau ibadah, ikut siapa Pak Ustaz? Pemerintah. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dulu di Sultan Delhi, di Sultan ada namanya mufti. Hari ini di Indonesia tak ada mufti, yang ada menteri agama. Ikut saja Pak, apa nanti disampaikan. Kalau salah dia, kita doakan, mudah-mudahan dia taubat kepada Allah. Ya Pak ya. Nah, kembali kaji kita. Jadi puasa ini sulit Ustaz ya, sulit. Kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari pahala dari puasanya, illal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Besok Pak Binjing teng hari kiamat niku dikasih tulisan Pak, Ustaz Lubis puasa tengok 0. Pak Paiman tengok puasa 0. Ada Pak Paiman, mohon maaf Pak kalau ada namanya sama Pak. Pak Lokot tengok 0. Loh, Gusti Allah kula kan puasa sudah 10 tahun, udah tobat. Waktu itu di dunia, mana tulisannya, mana pahalanya? Kata malaikat, engkau hanya bisa menahan lapar dan haus, enggak dapat pahala Pak. Na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah. Orang nanti tamat, masuk Syawal, dilantik dengan pangkat yang paling tinggi Pak. Pangkat apa namanya Pak? Pangkat takwa. Itu lebih tinggi daripada profesor doktor Pak. Profesor itu di bawah Pak. Jenderal di bawah itu Pak. Ada lagi bintang 4 ya Pak ya, jenderal. Kalau bintang 5 jenderal besar. Kalau bintang 7 Pak sakit kepala. Di atas golongan 4C. Saya kemarin jumpa sekda, Pak Sekda berapa pangkatnya? Ini Ustadz mau naik 4D, Mak dalam hati kan? 4D, itu Pak pangkat paling tinggi, gak ada 5A, 4D paling tinggi. Itu Pak di bawah Pak. Karena pangkat yang paling tinggi apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Berat Pak. Jadi supaya dapat apa ini Pak? Dapat hitungannya, maka dijaga. Apa yang dijaga? Mata puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki puasa. Apa lagi Pak? Hati puasa. Ini kita ajak nih semua Pak. Ayo mari kita puasa. Tangan jangan diambil yang bukan punya kita. Dulu mama saya, ingat dulu di kampung Pak, kalau pulang saya bawa kelapa dapat di jalan, di kebun. Kata mak saya, dari mana kelapa itu? Dari sana Mak, pulangkan. Nanti di akhirat kelapa itu besar seperti rumah kita.
payah kita pikulnya. Pulangkan. Itu mak-mak dulu Pak, bapak-bapak dulu. Kalau bapak sekarang kan, datang anaknya bawa jambu Pak. Dari mana jambu itu? Dari sana Mak, tempatnya Wak Jenab. Oh iya. Ada lagi di sana. Oh banyak Mak, banyak Pak. Naik gigi bapaknya macam diturunkan untuk berbuka. Oh, ingatnya paten pula dia untuk berbuka. Ya, padahal yang diambil itu punya orang. Hati-hati Pak, jaga. Ini ada lagi orang datang, Panu, teringatnya, siapa puasa. Nanti habis buka kita lanjutkan lagi. Jangan, ini puasa, jaga. Lisan dijaga. Dalamnya, sakitnya karena luka, karena pedang, mudah obat dicari. Tapi kalau luka karena lisan, kemana obat tidak dicari? Ini maka kita jaga lisan kita. Nah, puasa ini kita jaga. Jangan sampai apa? Batal pahala puasa. Kita jaga Pak, supaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, berikutnya puasa ini penting Pak. Penting. Mana pentingnya kata Nabi? Mungkin bapak-bapak sama saya mungkin ada juga pengalaman penyakit Pak. Sekarang ada asam lambung, ya Pak ya. Ada darah tinggi, ada lagi yang di kepala ini apa namanya? Darah tinggi, kolesterol. Ada asam urat. Yang tiga ini sering naik Pak. Asam lambung, gula, darah tinggi, kolesterol naik. Yang turun itu asam urat. Dari dengkul turun ke kaki. Ini semua. Ternyata Pak, penyakit asam lambung itu nggak ada obatnya. Apa obatnya Pak? Puasa. Insya Allah kita yang kena asam lambung ini, yang nggak disiplin makan, yang semua dimakan, Insya Allah obatnya tidak ada yang lain Pak, kecuali puasa. Nah, kalau yang kronis nggak tahu saya, cuman yang masih bisa adalah puasa obatnya. Nah, Insya Allah kita puasa ini bukan untuk sakit, kita puasa bukan untuk yang lain, adalah untuk sehat. Sehat nanti Bapak buktikan. Setelah Ramadan di 1 Syawal itu nanti kita akan sehat. Semua penyakit kita akan sirna. Di luar negeri mereka bilang ada namanya terapi fasting. Apa itu terapi fasting? Orang-orang di barat sana Pak, mereka melakukan terapi fasting. Terapi fasting ini tidak boleh makan yang berat selama sebulan 8 hari. 8 hari dalam sebulan. Mereka bilang terapi fasting karena mereka nggak mengaji, nggak tahu. Ternyata terapi fasting ini 14 abad Nabi sudah memberitahukan kepada kita. Mana 8 hari itu? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 4 hari Seninnya, 4 hari Kamisnya. Mereka bilang kalau kita puasa, maka tubuh kita ini akan memakan daripada racun-racun yang ada di tubuh kita. Tengoklah sekarang, kita beras padi diracun, ya Pak ya. Kacang panjang diracun, cabai diracun, apalagi sawit diracun, semua. Minyak goreng racun, semua diracun Pak. Maka racun-racun ini akan menumpuk di dalam tubuh. Maka itulah dia mengumpal di dalam darah, menggumpal di saluran darah, maka dia akan menjadi gumpalan-gumpalan itu. Itulah yang mereka sebut dengan cancer. Apa namanya Pak? Cancer. Penyakit cancer. Kita di Indonesia bilangnya kanker. Nah, itulah dia obatnya. Kanker Pak. Jadi racun-racun itu akan dimakan oleh tubuh ketika apa? Ketika tubuh ini tidak punya lagi bahan makanan, dia akan memakan racun itu sendiri. Ternyata puasa inilah yang membuat kita sehat. Saya Ustaz nggak bisa lagi puasa Pak.
Jangan takut mati. Belum ada orang yang puasa mati. Kalau ingin kita cerdas, puasa. Ingin bertambah ilmu, puasa. Tengoklah Pak. Semua kalau dulu di pesantren ada ilmu namanya ilmu kanuragan, ilmu ini, ilmu itu, diperbanyak puasa. Itulah disebut dengan orang-orang bertapa, ya Pak ya. Tapi itu tidak sesuai dengan Islam. Sampai dengan kuda kepang pun pakai puasa Pak. Tapi puasanya puasa putih. Ada kawan saya, simbahnya kuda kepang, saya bilang, aku puasa Pak Luis, puasa suro. Dia puasa suro Pak, dari pagi ini sampai besok sore Pak. Puasanya maghrib. Hebat juga dia, ya kan? Saya diajaknya nggak tidur Pak satu malam. Karena saya diajaknya, pokoknya disiapkan makanan, kawannya pun jangan tidur. Hebat juga. Bayangkan, untuk setan pun dia berani puasa, ya kan? Kenapa kita tidak? Nah, puasa ini penting untuk mengingatkan diri kita. Nah, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir yang saya sampaikan, hadis Nabi ada 4. Al-jannatu mustaqotun di arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk masih salah satu golongan ini. Amin. Surga merindukan. Kalau sudah dirindukan surga, berarti hebat tuh Pak ya. Bapak ini hari merindukan apa Pak? Ada yang merindukan artis, ya Pak ya. Ada yang merindukan sepak bola. Kemarin pulang PSDS dari Bandung, semua orang nunggu di jalan bandara. Aku tanya, kalian mau ngapain? Mau nengok pemain PSDS. Padahal pemain PSDS itu dari jauh aja Pak. Tapi nunggunya itu udah berkeringat Pak. Bayangkan, itulah rindu mereka. Ingin berjumpa, ingin bertemu. Kira-kira begitulah. Apalagi ini Pak, surga merindukan kita. Siapa yang merindukan surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Ada Pak Al-Quran di rumah Pak? Kalau ada simpan, buka Pak. Mulai hari ini Pak. Jangan lagi ditaruh di atas pintu, di atas jendela, di dalam kamar, di atas lemari, turunkan Pak. Quran dibaca. Ya Pak ya. Nanti insya Allah Ramadan kita bukalah pengajian Quran, kita bikin tadarusan. Bapak baca 1 ain, Bapak baca 1 ain, Bapak baca 1 ain, 1 ain, 1 malam 1 juz. Perbaiki bahasanya, bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Perbaiki. Alhamdulillah. Sya, sa, ada sa. Perbaiki Pak. Jangan malu Pak. Untuk belajar Al-Quran jangan malu. Minimal 1 bulan Ramadan, insya Allah 1 juz 1 hari, berarti 30 hari atau 29 hari, lengkap 30 juz khatam Quran gitu Pak. 1 huruf dibalas Allah 10 kebaikan. Berapa huruf yang Bapak baca, bacalah terus. Anak-anak muda, adik-adik remaja, kemudian anak-anak kami, belajar kalian baca Quran. Gak bisa baca Quran, baca alif-alif. Belajar alif-alif sini. Berasa gak ada lagi alif-alif ya Pak ya. Kalau kami dulu alif dati, alif bawah, alif depan, a, i, u. Pada tema babawa bima depanmu, babi ibu. Minda tema tada tetaku depanmu, matamu. Kalau anak-anak gak tahu sekarang, a, baba, bata, tata, sa, bataba, ya kan? Basaba, nah itu kerjaan mereka. Nah, baca Quran. Insya Allah Pak. Imam Syafi'i hatam 1 bulan Ramadan situna marrah. Situn 6. Situna 60 kali Imam Syafi'i hatam baca Quran 1 bulan Ramadan. Awak nggak usah 60 lah. 10 pun jadi. Nggak bisa 10 5. Nggak bisa 5 3. Nggak bisa 1. Nggak bisa 1 mati aja lah.
Payah kali dia. Parah betul. Minimal 1 Quran. Dah. Kemudian yang kedua, yang merindukan surga itu adalah hifzil lisan. Orang yang menjaga lisan. Ini Ramadan ini Pak, kita jaga lisan supaya jangan batal pahalanya. Sumpah serapah, memaki, marah, apa lagi? Pokoknya perkara mulut simpan. Abu Bakar kalau puasa Pak, diambilnya batu, dimasukkannya ke mulutnya Pak, supaya Pak nggak sembarangan mulut ini cakap. Kalau dia mau bicara, dikeluarkannya batu ini, baru bicara. Itu Abu Bakar. Awak kira-kira apa yang dimasukkan? Apa barabi dimasukkan? Gak mungkin ya Pak ya. Jaga lisan. Orang yang menjaga lisan, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Yang ketiga yang dirindukan Quran ini apa? Tut'imul ji'an. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nanti kalau ada di pagi BKM ada jaburan ini Pak. Kalau Ramadan ada di bukaan. Jaburan. Kalau Bapak dikasih sekali bilang, aku 5 kali Pak ya. Jangan takut Pak. Ya, jangan gak mau ngantar, bagi. Kalau kita berbagi bukaan dimakan oleh yang berpuasa, maka kita mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bayangkan itu. Memberi makan saja sudah pahala, apalagi berpuasa. Jangan bakhil, jangan pelit. Nanti kita di bulan suci Ramadan. Yang keempat, yang terakhir, di bulan Ramadan nanti kita mari sama-sama berpuasa. Yang tua puasa. Karena golongan keempat orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini kita sambut Pak Ramadan. Marhaba ya Ramadan. Selamat datang bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang agung-agung. Orang sufi 6 bulan mereka menunggu Ramadan. Setelah Ramadan nanti 6 bulan pula mereka menangisi ditinggal oleh Ramadan. Nah, kita hari ini bergembira karena insya Allah berapa hari lagi kita akan bertemu Ramadan. Kalau sampai dengan Ramadan nanti, alhamdulillah, ini rezeki yang diberikan Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir Pak. Tidak ada jaminan bagi kita. Ustaz Lubis, saya yang masih muda 43 tahun, tidak ada jaminan Pak bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kemarin kawan saya berpulang Pak, usianya di bawah saya.